Lahiras tulil firdausi fa'inaka firul zambil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama membahas tentang apa saja 10 dosa besar yang berpotensi untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, pernahkah kita melakukan dosa? Pasti semua manusia menjawab iya. Kenapa? Karena semua manusia pasti pernah melakukan dosa, kecuali Rasulullah SAW yang dimaksum dari dosa. Manusia seringkali lalai ataupun terlena dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Karena apa? Karena adanya godaan dari syaitan, godaan hawa nafsu dan juga nikmat duniawi. Apa saja sih dosa-dosa besar itu? Yang pertama itu dosa besarnya, yang pertama itu musyrik. Musyrik ialah menyekutukan Allah, membuat tandingan hukum Allah dan mengikuti ajaran selain Allah secara sah dan juga sukarela, seperti menyembah berhala, menyembah pohon, memuja dukun dan lain-lain. Itu musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma dunaka dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Itu dosa yang pertama. Dosa besar yang pertama itu musyrik. Sekarang dosa besar yang kedua, yaitu membunuh. Membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uh jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'addalah wa'adzaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Dosa besar yang ketiga adalah pergi ke dukun atau pergi ke peramal. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dosa besar yang keempat ialah murtad. Murtad ialah seseorang yang keluar atau pindah agama atau pindah keyakinan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik disuruh oleh orang lain ataupun tidak atas kemauan diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma asdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dzallun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Imran ayat 90. Dosa yang kelima ialah durhaka terhadap orang tua. Kita sebagai orang
muslim, orang yang beriman, sepatutnya kita merawat orang tua kita jadi anak yang soleh dan juga soleha. Kita sebagai anak janganlah berani membantah, berani melawan juga bahkan menzalimi orang tua kita. Jangan sampai. Rasulullah SAW bersabda, dosa-dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau suka palsu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dosa besar yang keenam adalah berzina. Berzina adalah bersenggama antara laki-laki dan juga perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan ataupun perkawinan. Namun, zina tidak sebatas melakukan hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, tapi zina adalah perbuatan lainnya yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kanu fahishan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dosa yang besar ketujuh adalah mengadu domba. Mengadu domba ialah berbicara untuk membuat orang lain berselisih paham terhadap sesama atas omongan kita. Itu mengadu domba. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang bermuka dua di dunia pada hari kiamat akan datang dengan dua muka dari api. Nauzubillahi min zalik ya. Itu hadis riwayat At-Tabrani. Kita sebaiknya jangan sampai bermuka dua ya. Yang ke-8, dosa besar yang ke-8 ialah berkata dusta. Dusta ialah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengurangi dan juga melebih-lebihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Hadis tentang larangan berkata dusta. Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Seorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan mengantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dosa besar yang ke-9 adalah menggunjing atau menggibah. Gibah adalah setiap yang dapat dipahami dengan maksud penghinaan, baik berupa perkataan, isyarat ataupun lisan. Gibah ini juga bisa berupa penghinaan terhadap seorang tentang agama, kondisi fisik, akhlak, harta, dan keturunannya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berarti ia juga telah mencela penciptanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Nabi berkata, engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya, bagaimana pendapat Anda jika padanya ada apa saya bicarakan? Beliau menjawab, jika ada padanya apa yang engkau bicarakan, maka engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak ada padanya apa yang engkau bicarakan, maka engkau berbuat buhtan terhadapnya. Hadis riwayat Muslim 2589. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 tentang larangan melakukan ghibah. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dosa besar yang terakhir ke-10 adalah bersumpah palsu atau yaminul ghamus. Imam Ad-Dhanabi berkata, sumpah palsu adalah sumpah yang dilakukan oleh seorang yang sengaja berdusta dalam sumpahnya. Disebut ghamus atau menjerumuskan karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah itu dalam dosa. Ada yang mengatakan menjerumuskannya dalam neraka. Al-Kabair 102. Para ulama sepakat memasukkannya ke dalam kabair atau dosa besar. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau SAW menjawab, Isra, menyekutukan dengan Allah. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau SAW menjawab, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab lagi, sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya, apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau SAW menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6255. Allah Azza wa Jalla menyebut sumpah palsu dengan menggunakan namanya dengan istilah menukar janji Allah dan sumpah dengan harga yang sedikit. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian ataupun pahala di akhirat. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Al-Imran ayat ke-77. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan tidak mengampuni dosa-dosa tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, Allah akan mengampuninya apabila dia bersungguh-sungguh. Maka Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan oleh hambanya. Akan tapi bukan hanya sekedar di mulut, tapi dalam tindakan, perilaku, dan juga hati harus bersungguh-sungguh. Kalau hanya sekedar di mulut tapi perilaku tetap maksiat, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Itu saja yang dia dapat sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.